gue yakin banyak dari lo yang di sini pernah ngerasa motivasi lo hilang. Dan kayak hal itu akhirnya ngebawa masalah gitu buat lo. Entah itu jadi overthinking, jadi capek, jadi ngeganggu produktivitas sehari-hari. Dan ya kehilangan motivasi itu ya memang gak mudah sih. Karena hal yang kita suka, jadinya kita gak terlalu suka lagi. Di satu video sebelum tidur ini gue bakal ngebahas kenapa motivasi lo bisa hilang, kenapa bisa terjadi tuh yang namanya demotivasi, dan gue bakal ngasih tahu cara biar lo bisa ngelewatin semua ini. Oke? Stay tune, lo tonton videonya sampai habis, biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Salah satu masalah yang sering gue temui di pendaftaran mentoring 1% adalah tentang kehilangan motivasi. Yang pertama sih overthinking, yang kedua adalah demotivasi. Gak semangat belajar, jadinya stres di sekolah dan kuliah. Motivasi kerja hilang, jadinya insecure, jadinya ngaruh ke masalah lain, jadi mengalami overthinking juga. Dan produktivitas di kantor, dimanapun sebenarnya, bisa terganggu. Dan gue mau garis bawahi kalau ya motivasi hilang itu sebenarnya bisa ngaruh ke beberapa aspek kehidupan. Dan ini wajar banget. Makanya nggak heran kalau ada yang nanya, gimana ya caranya biar gue bisa termotivasi lagi? Bahkan ada yang nanya, gimana ya caranya biar gue bisa termotivasi selamanya? Sebenarnya jawabannya nggak sesimpel itu ya, karena bisa dijawab dari berbagai macam perspektif. Dan teori juga sih kalau di psikologi ya. Tapi gue bakal mulai dari satu pernyataan terlebih dahulu. Nah, hal yang perlu lo pahami adalah motivasi dan emosi itu saling memengaruhi satu sama lain. Nah, secara teori, motivasi itu adalah keadaan ketika kita ngelakuin sesuatu biar mencapai goal. Sementara emosi adalah kondisi kita, perasaan yang lagi kita alamin. Dan keduanya ini sama-sama memengaruhi perilaku kita dan ngarahin diri kita buat ngelakuin sesuatu. Bahkan si emosi ini juga bisa jadi motivasi ngelakuin sesuatu. Misalnya lo semangat buat ngerjain seluruh tugas lo karena besok bakal main misalnya sama teman-teman dekat soalnya tugasnya bakal selesai. Atau lo semangat ngerjain sesuatu karena memang lo ngerasa bahwa itu adalah tujuan lo gitu. Nah, karena rasa semangat dan seneng ini lo jadi gunain waktu lo buat nyelesain tugas dengan sebaik mungkin. Ini salah satu contoh gimana motivasi dan emosi bisa beriringan, bisa memengaruhi perilaku kita secara positif buat misalnya belajar. Tapi seringkali rasa motivasi dan emosi itu ya nggak bakal bertahan lama. Pada akhirnya ya energi kita buat ngerjain itu ya pelan-pelan habis gitu, misalnya terus hilang. Dan sebenarnya itu udah natural banget. Motivasi dan emosi ya memang bisa ya berubah-ubah gitu ya. Bisa berkurang juga, bisa habis juga ya. Kalau emosi sih bisa berubah ya. Jadi daripada fokus ke gimana caranya biar gue bisa termotivasi selamanya, karena memang motivasi itu yang nggak bertahan terus, mendingan kita fokus aja ke hal lain, yaitu apa yang bisa gue lakuin ketika gue lagi nggak termotivasi atau pas gue emosinya nggak positif. Jadi emosi dan motivasi itu bukan hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya. Tapi kita tetap bisa kontrol diri kita supaya apa? Supaya emosinya berkurang. Misalnya lu lagi nangis, ya jangan ngerjain PR dulu. Lu fokus ke nangis dulu 10 menit, abis itu udah. Motivasi kalau nggak termotivasi bisa ngapain? Misalnya bisa dikerjain aja, dipaksain. Abis itu nunggu motivasinya datang. Bisa juga. Karena realitanya ya itu lebih mungkin kan buat terjadi. Makanya kalau menurut psikiater dari Amerika Serikat, cara utama biar lo bisa menjaga motivasi lo sebenarnya ada pada gimana lo bisa mengelola emosi negatif yang muncul. Dan gue setuju banget karena manusia itu adalah ya makhluk yang sebenarnya bisa aja selalu punya motivasi. Yang penting ngubah mindset, bukan yang harus mencari motivasi. Coba kalau lo lihat anak kecil ya, biasanya kan anak kecil itu bakal curious ya, latihan jalan gitu ya, mungkin motong air gitu kan. Gua kayaknya nggak pernah nemu anak kecil yang nggak mau belajar gitu sih. Walaupun mereka misalnya ketika belajar bakal jatuh, bakal nangis gitu ya, mereka tetap bangun dan ya belajar lagi. Itu salah satu bukti utama kalau kita ya defaultnya adalah punya motivasi tinggi. Tapi seiring berjalannya hidup ya kita jadi belajar bahwa ya ada hal-hal yang bikin kita jadi nggak semangat, bikin kita nggak termotivasi, bikin kita kurang oke, bikin kita harus mengelola diri kita gitu. Biasanya ada kaitannya sama emosi negatif sih. Kayak kalau kita gagal, kita sedih, kita cemas, takut gagal, ketakutan bikin kita overthinking, kecapean bikin kita bingung mau ngapain dan lain sebagainya. Semua karena kita belum punya pemahaman yang cukup gimana caranya meregulasi hal-hal negatif yang bisa ngeganggu motivasi kita saat ini. Padahal hal-hal negatif itu tadi pasti bakal muncul. Contoh lain, misalnya lo mau resign dari pekerjaan lo sekarang buat ngejar mimpi lo. Lo udah siapin rencana sedemikian rupa, tapi lo tetap takut buat resign. Kenapa? Karena lo overthinking.
sama semua masalah yang kemungkinan terjadi. Akhirnya ini malah bikin lo takut buat resign dan ngejar buat mimpi lo, dan akhirnya lo ngerasa terperangkap dan makin down sama diri sendiri. Nah, inilah quarter life crisis sebenarnya. Ketika lo udah merasa terperangkap, sebenarnya emosi motivasi ini bisa ya berlanjut ke masalah lain. Kalau udah merasa terperangkap ya berarti quarter life crisis. Kalau udah ngerasa capek banget, udah ngerasa performa nurun, berarti burnout. Ya nggak sesimpel itu sih, tapi kayak bisa kita simplifikasi seperti itu. Rasa takut tuh sebenarnya wajar nggak sih? Ya wajar dan normal banget. Kita manusia pasti ya nggak pernah suka sama hal-hal yang nggak pasti. Cemas, takut tuh wajar. Tapi sayangnya ya semua hal di masa depan itu ya memang nggak pasti, bukan hal yang bisa kita kontrol gitu. Jadi daripada fokus ke hal yang nggak bisa kita kontrol, ya fokus aja ke gue sekarang takut, apa yang bisa gue lakuin. Biar ini nanti meskipun gagal gue nggak sedih-sedih banget. Itu bisa lo manage. Dan ini berhubungan sama cara ya buat mengelola diri. Pahami kalau kemungkinan gagal memang selalu ada. Tapi gimana cara menghadapinya? Bakal gagal itu bukan 100% pasti gagal juga. Begitupun juga kalau lo ada pengalaman gagal di masa lalu. Kegagalan di masa lalu bukanlah bukti bahwa lo pasti gagal lagi, tapi tetap pahami kemungkinan dan bikin strategi untuk menghadapinya. Ya, sama kayak filosofi stoicism yang sering banget kita ulang-ulang, fokus di hal yang bisa lo kontrol. Jadi kayak ketika lo mengejar mimpi lo, ya siapin juga beberapa backup plan. Bahkan mungkin itu bukan backup plan, emang plannya harusnya kayak gitu. Kalau sekiranya memang gagal, misalnya punya dana darurat, fokus di goals lo yang lain misalnya, atau hal-hal kecil yang bisa lo lakuin ke diri sendiri kalau misalnya yang lain gagal. Atau sesimpel, ya siapa sih yang bisa lo curhatin? Siapa sih yang bisa lo tumpahin gitu perasaan lo? Siapa sih yang bisa lo lari ke dia ketika lo misalnya gagal atau ngerasa sedih? Nah, kalau lo punya orang tua, pasangan, suami, istri, sahabat, atau temen yang bisa bener-bener lo percaya, ya bagus sih sebenarnya. Makanya itulah yang dinamakan support system gitu. Sekarang bahasa gaulnya tuh support system gue gitu kan. Tapi kalau misalnya lo nggak punya, nah ini bisa jadi memang meningkatkan resiko lo untuk punya masalah yang lain. Cuman nggak apa-apa, kan itu bisa dibangun yang namanya support system itu. Dan support system tuh bukan cuma masalah temen, tapi juga yang lain kayak coping stress lo, finansial lo gitu ya. Itu kan sebenarnya adalah ya sistem pendukung lo. Dan kalau saran gue sebenarnya kalau lo nggak punya, kalau lo ngerasa kesusahan sekarang, kalau lo pengen misalnya dibantu sama orang, terutama yang profesional, saran gue sih ke mentor 1% aja sih. Kenapa? Karena siapa tahu lo mungkin butuh dan lo mungkin ragu dari dulu pengen daftar konsultasi, padahal murah banget gitu ya, cuma 100.000 doang, ya silakan daftar aja sih. Meskipun murah relatif ya, murah mahal relatif, tergantung daerah, tergantung kerjaan lo, tapi kayak ya 100.000 kayak buat nyoba tes minat karir, terus juga ada tes tingkat stres, ngelihat diri lo tuh kayak gimana, nyari tahu solusinya kayak gimana, menurut gue worth it sih. Coba lo lihat testimoni-testimoni mentoring, lo bisa cek gimana orang yang punya maupun gak punya support system, yang punya banyak masalah maupun yang sekedar curhat doang, lo bisa lihat berbagai macam kepuasan orang-orang itu. Di Google Review ada, lo bisa cek, di website kita ada, di Instagram juga ada, lo bisa cek sih gimana pengalaman orang-orang. Dan kalau misalnya lo butuh bantuan lain pun dari 1% ya nggak apa-apa juga. Kayak ada psikolog 1%, selain mentor ya, ada juga webinar dan lain sebagainya gitu. Yang bisa ngebantu lo sebenarnya. Tergantung lo sukanya kayak gimana gitu. Lo sukanya dengerin materi ya ikut webinar. Lo sukanya belajar sesuka lo ya ikut kelas online. Ya, jadi banyak banget layanan di 1% yang bisa lo eksplor kalau misalnya lo lagi ada masalah. Itu saran gue sih, yang paling utama memang ikut mentoring aja karena itu yang paling lengkap sebenarnya. Ya, gue harap di video ini ya bisa ngebantu lo lebih banyak dan gimana caranya biar lo lebih paham soal alasan utama kenapa motivasi lo bisa hilang dan gimana caranya lo bisa belajar buat ngelola diri lo biar lebih oke. Karena sebuah masalah, sebuah kegagalan bukan suatu hal yang mustahil lo kalahkan. Lo bisa buat atasi kok, dan kalau misalnya lo butuh bantuan ya mentor 1% bakal selalu ada buat lo gitu. Akhir kata, gue Evan 1%, well, gue tunggu lo di mentoring 1%, oke? Thanks.